Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak dan Ibu selalu diberi kesehatan yang terjaga, hati yang tenang, dan kekuatan tubuh untuk menjalani hari-hari dengan semangat meski usia terus bertambah. Bapak Ibu, malam ini sebelum tidur, apakah Bapak Ibu sempat minum vitamin atau suplemen? Mungkin itu vitamin untuk jantung, untuk daya ingat, atau hanya multivitamin biasa yang sudah bertahun-tahun menemani di rak dapur. Banyak orang percaya bahwa dengan 1-2 pil vitamin, tubuh mereka akan lebih kuat, otak lebih tajam, dan tidur pun jadi lebih nyenyak. Namun izinkan saya bertanya dengan jujur, apakah Bapak Ibu benar-benar yakin bahwa semua vitamin itu aman dikonsumsi, terutama di usia kita sekarang? Selama lebih dari 30 tahun mendampingi pasien lansia, saya sering menyaksikan kejadian yang datang tanpa tanda. Seorang kakek sehat yang tiba-tiba bicara pelo di pagi hari, seorang nenek aktif yang mendadak tak bisa mengangkat lengan, padahal malam sebelumnya mereka tampak baik-baik saja. Setelah diperiksa, tidak ditemukan riwayat hipertensi berat atau diabetes yang tidak terkendali. Tapi ada satu benang merah yang sama. Mereka semua rutin mengonsumsi vitamin tertentu sebelum tidur, tanpa pernah mengecek kembali apakah vitamin itu benar-benar mereka butuhkan. Bukan berarti semua vitamin itu berbahaya, namun ada beberapa jenis yang justru menyimpan risiko tersembunyi, terutama bila dikonsumsi terlalu lama atau tanpa cara yang tepat. Dan sayangnya, tidak banyak yang membicarakan hal ini. Hari ini, izinkan saya berbagi dengan Bapak dan Ibu, bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk melindungi. Kita akan bahas 5 jenis vitamin yang tampaknya sepele, tapi bisa meningkatkan risiko stroke di usia lanjut. Saya akan jelaskan satu persatu, dengan bahasa yang mudah dipahami, seperti halnya saat kita duduk bersama di ruang praktik. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi bekal bagi Bapak dan Ibu untuk lebih bijak menjaga kesehatan otak dan tubuh. Bapak Ibu, apakah akhir-akhir ini tubuh terasa lebih cepat lelah? Mungkin bangun pagi rasanya masih berat, kaki mudah pegal, atau siang hari ingin rebahan terus. Banyak orang mengira tubuh lelah berarti kekurangan zat besi, lalu langsung mulai minum suplemen setiap hari tanpa berpikir panjang. Memang betul, zat besi dibutuhkan tubuh untuk membentuk sel darah merah. Tapi yang sering dilupakan adalah, tubuh lansia tidak lagi mampu memproses zat besi seefisien sebelumnya. Hati dan ginjal yang mulai melambat membuat kelebihan zat besi lebih sulit dikeluarkan. Akibatnya, zat besi yang seharusnya bermanfaat malah menumpuk dalam darah, membuatnya menjadi lebih kental. Darah yang terlalu kental seperti ini sangat berisiko membentuk bekuan kecil, yang jika terbawa aliran darah menuju otak, bisa menyumbat pembuluh darah dan memicu stroke. Bahayanya, kondisi ini sering terjadi tanpa gejala awal. Tidak ada rasa nyeri, tidak ada pusing, hanya tidur seperti biasa. Lalu pagi harinya, tubuh mendadak tidak bisa digerakkan, atau mulut terasa berat untuk bicara. Sebuah studi dari Journal of Gerontology menyebutkan bahwa suplementasi zat besi pada lansia tanpa indikasi anemia bisa meningkatkan risiko stroke iskemik hingga 37%, terutama bila dikonsumsi rutin di malam hari. Ini karena malam adalah waktu ketika tubuh secara alami mengalami dehidrasi ringan, tekanan darah mulai naik menjelang pagi, dan pembekuan darah terjadi lebih mudah jika darah sudah dalam kondisi kental sebelumnya. Saya pernah merawat Pak Suyatno, 71 tahun, mantan guru sekolah dasar di Solo. Beliau mengeluh sering merasa lemas, lalu memutuskan membeli suplemen zat besi dari toko obat, karena merasa sungkan kalau harus terus merepotkan anaknya. Selama hampir 6 bulan, beliau rutin minum 65 mg zat besi setiap malam. Suatu pagi, istrinya menemukan beliau duduk lemas di kamar mandi, tidak bisa bicara, dan tangan kanannya sulit digerakkan. Setelah kami periksa, ternyata beliau mengalami stroke ringan akibat gumpalan darah kecil yang menyumbat aliran ke bagian otak yang mengatur bicara. Tidak ada riwayat hipertensi, tidak ada kolesterol tinggi, tapi kadar zat besinya jauh melebihi batas aman. Pak Suyatno akhirnya pulih sebagian, tapi sampai sekarang masih sulit berbicara dengan jelas. Beliau pernah berkata kepada saya hanya ingin punya tenaga untuk salat subuh tanpa terasa lelah. Saya tak menyangka ternyata saya sendiri yang menyebabkan darah ini jadi berat. Bapak Ibu, tubuh kita hanya bisa menyerap 1-2 mg zat besi dari makanan atau suplemen dalam satu waktu. Sementara sebagian besar suplemen yang dijual bebas mengandung 18-65 mg per kapsul. Jika tidak ada hasil tes darah yang menyatakan tubuh kekurangan zat besi, maka minum suplemen seperti ini justru bisa berbahaya.
terutama jika dikonsumsi malam hari saat metabolisme tubuh melambat. Jika Bapak Ibu merasa mudah lelah, sebelum mencari suplemen, cobalah periksa dulu penyebabnya. Bisa jadi bukan zat besi yang kurang, tapi tidur yang tidak berkualitas, kurang gerak, atau dehidrasi ringan. Jangan sampai niat menolong tubuh, justru malah membebani otak. Beberapa waktu lalu, saya menerima seorang pasien lansia yang datang dengan kondisi tubuh lemas separuh sisi. Beliau masih bisa bicara, tapi nadanya pelan dan tidak fokus. Setelah pemeriksaan lebih lanjut, kami temukan bahwa pembuluh darah di otaknya tersumbat oleh bekuan kecil. Yang menarik, tekanan darahnya stabil, tidak ada diabetes, tapi beliau rutin mengonsumsi warfarin, obat pengencer darah, dan ternyata baru saja memulai suplemen baru yang dibelikan oleh anaknya, vitamin tulang dan sendi yang mengandung vitamin K2. Bapak Ibu, inilah yang kadang tidak kita sadari. Vitamin K memang dikenal baik untuk tulang, karena membantu mengatur kalsium di dalam tubuh. Tapi fungsinya yang lain, dan sering terlupakan, adalah membantu proses pembekuan darah. Jika Bapak Ibu sedang mengonsumsi obat pengencer darah seperti warfarin, apixaban, atau aspirin harian, maka menambahkan vitamin K tanpa pengawasan justru dapat membuat darah menjadi lebih mudah membeku kembali. Interaksi ini tidak terlihat secara langsung. Tidak ada pusing, tidak ada rasa sakit, tapi perlahan, efek obat pengencer darah jadi berkurang dan risiko pembekuan darah meningkat tanpa kita sadari. Begitu gumpalan terbentuk di dalam pembuluh darah otak, hasilnya bisa fatal. Saya teringat seorang pasien saya, Ibu Rohani, usia 70 tahun. Beliau aktif dan mandiri, setiap pagi berkebun kecil di halaman rumah. Setelah membaca dari sebuah majalah bahwa vitamin K baik untuk sendi, beliau langsung membelinya tanpa bertanya lebih jauh. Padahal ia sudah bertahun-tahun rutin mengonsumsi aspirin harian atas saran dokter. 2 minggu setelah mulai suplemen itu, Ibu Rohani mengalami gangguan penglihatan di mata kiri dan kelemahan di tubuh bagian kanan. Hasil CT scan menunjukkan adanya stroke iskemik akibat penyumbatan pembuluh darah. Kondisinya kini membaik, tapi Ibu Rohani tidak lagi bisa berkebun sendiri seperti dulu. Ia kini harus selalu ditemani cucunya saat berjalan. Bapak Ibu, kalau saat ini sedang mengonsumsi obat pengencer darah, harap berhati-hati sebelum menambahkan suplemen apapun, terutama yang mengandung vitamin K. Jangan juga menghentikan vitamin K secara tiba-tiba, karena itu bisa memicu perdarahan mendadak. Tubuh kita perlu waktu untuk beradaptasi. Saya tahu banyak dari kita ingin menjaga tulang tetap kuat di usia ini, tapi kekuatan tulang tidak sebanding dengan risiko kehilangan fungsi otak. Bila ingin mendukung tulang, lebih baik fokus pada makanan yang kaya kalsium dan vitamin D alami seperti ikan teri, tempe, atau sayur hijau, bukan pada suplemen tanpa pengawasan. Pertanyaannya sekarang, apakah Bapak Ibu tahu suplemen yang sedang dikonsumsi setiap hari itu aman dikombinasikan dengan obat lain? Atau apakah selama ini kita hanya minum karena terbiasa tanpa mengecek ulang kandungannya? Satu kebiasaan kecil bisa membawa dampak besar. Maka, mari mulai memperhatikan kembali apa yang kita masukkan ke dalam tubuh. Bukan hanya demi kekuatan tulang, tapi juga demi kejernihan pikiran dan kemampuan untuk menjalani hidup mandiri lebih lama. Setiap kali saya masuk ke apotek, tak jarang saya melihat satu rak penuh dengan suplemen untuk daya ingat. Botol-botol itu tertulis Ginkgo biloba, untuk sirkulasi darah dan otak yang tajam. Banyak orang percaya, terutama yang sudah mulai lupa meletakkan kunci atau salah menyebut nama cucu, bahwa inilah jawabannya, ramuan alami dari tumbuhan, tanpa efek samping. Tapi apakah benar semua yang berlabel alami itu aman bagi tubuh kita, terutama tubuh lansia yang jauh lebih sensitif? Ginkgo biloba memang berasal dari tumbuhan dan sudah digunakan sejak lama dalam pengobatan tradisional. Tapi ada satu sifat penting yang sering dilupakan, ginkgo memiliki efek mengencerkan darah. Di usia muda, ini mungkin tidak menimbulkan masalah besar. Namun pada orang lanjut usia, yang seringkali sudah mengonsumsi obat pengencer darah atau memiliki pembuluh darah yang lebih rapuh, efek ini bisa sangat berbahaya. Saya pernah menangani Pak Wicaksono, 75 tahun, mantan dosen yang dikenal teliti dan tidak pernah lupa jadwal mengajarnya. Setelah pensiun, beliau merasa daya ingatnya mulai menurun sedikit demi sedikit. Anaknya membelikan Ginkgo biloba agar ayahnya tetap aktif berpikir. Dalam 2 bulan, Pak Wicaksono mulai mengeluh pusing dan penglihatannya kabur. Suatu pagi, beliau terjatuh di halaman rumah dan tidak sadarkan diri. Hasil pemindaian menunjukkan perdarahan otak kecil,
bukan akibat tekanan darah atau cedera, melainkan pecahnya pembuluh darah halus di otak. Kombinasi ginkgo dan aspirin yang beliau konsumsi setiap hari membuat darah terlalu encer. Studi dari National Center for Complementary and Integrative Health menyebutkan bahwa ginkgo biloba memiliki potensi meningkatkan risiko perdarahan, terutama pada orang tua yang mengonsumsi lebih dari satu jenis pengencer darah atau memiliki riwayat tekanan darah tidak stabil. Bahkan dalam dosis standar, efeknya bisa cukup kuat untuk menimbulkan komplikasi. Yang lebih mengkhawatirkan, ginkgo sering dikonsumsi bersamaan dengan obat lain dan interaksinya tidak selalu disadari. Di satu sisi, kita berharap otak tetap tajam, tapi di sisi lain, tanpa sadar, kita membuat pembuluh darah kecil di otak jadi lebih rentan pecah. Bapak Ibu, jika saat ini sedang mengonsumsi ginkgo biloba, coba pertimbangkan kembali. Apakah memang perlu? Apakah ada pengawasan dari dokter? Atau hanya karena khawatir mudah lupa? Kita semua tentu ingin ingatan tetap kuat dan jernih. Tapi daripada bergantung pada herbal yang tidak jelas interaksinya, jauh lebih aman melindungi otak dengan cara alami. Tidur cukup, aktivitas fisik ringan, dan konsumsi makanan kaya antioksidan seperti blueberry, ikan laut, serta sayuran hijau. Otak yang sehat bukan berasal dari satu pil ajaib, melainkan dari kebiasaan yang sabar dan konsisten setiap hari. Bapak Ibu yang saya hormati, pernahkah suatu hari Bapak merasa kaki seperti kebas? Atau tangan sering kesemutan saat bangun pagi? Banyak lansia mengira ini hanyalah tanda kurang gerak atau kelelahan biasa. Tapi ada satu penyebab lain yang justru sering datang dari niat baik kita sendiri. Konsumsi vitamin B6 dosis tinggi. Vitamin B6 memang penting bagi kesehatan saraf. Ia membantu transmisi sinyal antara otak dan tubuh, dan sering direkomendasikan untuk meringankan nyeri saraf. Namun yang jarang dijelaskan adalah, tubuh hanya membutuhkan sekitar 1,5 hingga 2 mg vitamin B6 per hari. Di sisi lain, banyak suplemen saraf untuk lansia mengandung 50 sampai bahkan 100 mg per tablet. Dan ketika dikonsumsi rutin dalam waktu lama, justru efeknya bisa berbalik. Saraf malah rusak, bukan sembuh. Saya masih ingat kasus Bu Aminah, 68 tahun, seorang mantan penjahit dari Surabaya. Beliau datang ke klinik dengan keluhan mudah goyah saat berjalan. Awalnya, keluarga menduga ini hanya karena usia atau kurang makan. Tapi setelah kami telusuri, ternyata selama 4 bulan terakhir, beliau rutin minum 2 tablet suplemen vitamin saraf setiap hari, masing-masing mengandung 100 mg vitamin B6. Beliau tidak tahu bahwa dosis tersebut jauh melebihi kebutuhan tubuhnya. Gejalanya berkembang perlahan. Awalnya hanya kesemutan ringan, lalu berubah jadi mati rasa. Langkahnya mulai goyah, dan ia sempat jatuh di kamar mandi. Puncaknya, saat jatuh di tangga dapur, ia mengalami cedera kepala yang memicu stroke ringan akibat benturan. Pemeriksaan lebih lanjut menunjukkan bahwa jaringan saraf perifer di kakinya sudah rusak parah karena keracunan vitamin B6. Banyak orang berpikir bahwa vitamin B tidak mungkin membahayakan karena bisa dikeluarkan lewat urin. Itu memang benar untuk sebagian besar jenis vitamin B, tapi tidak untuk B6. Vitamin ini dapat menumpuk di jaringan saraf. Jika terlalu banyak, vitamin ini bisa merusak lapisan pelindung saraf sedikit demi sedikit. Sebuah studi dari American Academy of Neurology mengonfirmasi bahwa konsumsi B6 dosis tinggi selama lebih dari 2 bulan dapat menyebabkan kerusakan permanen pada sistem saraf tepi, terutama pada orang lanjut usia yang metabolisme tubuhnya lebih lambat. Bapak Ibu, mungkin kita pernah berpikir, kalau sedikit itu baik, maka banyak pasti lebih baik. Tapi tubuh kita tidak bekerja seperti itu. Dalam hal vitamin, terlalu banyak bisa sama berbahayanya dengan terlalu sedikit. Jika Bapak Ibu sedang mengonsumsi suplemen saraf, saya sarankan periksa kembali label kemasannya. Cermati berapa banyak kandungan vitamin B6 di dalamnya. Bila ragu, konsultasikan ke dokter atau tenaga kesehatan. Jangan menunggu sampai kaki mulai sulit digerakkan, atau tangan tidak lagi merasakan sentuhan baru bertanya-tanya, apa yang salah? Yang ingin kita jaga adalah kelincahan tubuh, kemampuan berjalan sendiri, dan menjaga kemandirian di usia lanjut. Maka mari pastikan apa yang kita konsumsi benar-benar membantu tubuh, bukan diam-diam merusaknya. Beberapa tahun terakhir, banyak dari kita mulai terbiasa mengonsumsi vitamin E setiap hari. Alasannya sederhana, ingin melindungi jantung, menjaga daya tahan tubuh, dan memperlambat penuaan. Terlebih bila Bapak Ibu punya riwayat keluarga dengan penyakit jantung, suplemen ini sering dianggap sebagai tameng harian yang tak boleh dilewatkan.
Tapi justru karena terlihat begitu aman dan bermanfaat, banyak yang tidak menyadari bahwa vitamin E, terutama dalam dosis tinggi, dapat menjadi ancaman serius bagi otak, terutama bila dikonsumsi bersama aspirin atau obat pengencer darah lainnya. Vitamin E memiliki sifat sebagai pengencer darah alami. Ia bekerja dengan mencegah pembentukan bekuan yang dapat menyumbat pembuluh. Dalam kondisi tertentu, ini memang bermanfaat. Tapi jika darah menjadi terlalu encer, maka risiko perdarahan pun meningkat, terutama pada pembuluh darah kecil di otak yang sudah mulai rapuh seiring usia. Ibu Sriwati, 76 tahun, tinggal di Yogyakarta. Sejak suaminya wafat akibat serangan jantung, beliau jadi lebih berhati-hati menjaga kesehatannya. Setiap pagi, seperti biasa, beliau mengonsumsi aspirin dosis rendah sesuai anjuran dokter. Belakangan, anaknya membelikan vitamin E 400 IU untuk dikonsumsi bersamaan dengan harapan bisa memperkuat jantung. Biar nggak ikut-ikutan lemah jantung kayak almarhum bapak, kata beliau sambil tersenyum waktu itu. 3 bulan kemudian, saat sedang duduk membaca buku, Ibu Sriwati tiba-tiba merasa pusing berat, lalu tidak sadarkan diri. Pemeriksaan di rumah sakit menunjukkan adanya perdarahan otak kecil yang disebabkan oleh pecahnya pembuluh darah tipis di bagian tengah otaknya. Gabungan aspirin dan vitamin E membuat darah beliau terlalu encer. Beliau berhasil melewati masa kritis setelah operasi ringan. Namun sejak itu, daya ingat menurun dan beliau tidak lagi mampu tinggal sendirian tanpa bantuan. Sebuah studi besar yang diterbitkan oleh Journal of the American Medical Association terhadap lebih dari 38.000 wanita usia lanjut menunjukkan bahwa konsumsi vitamin E dosis tinggi, lebih dari 400 IU per hari, dapat meningkatkan risiko stroke perdarahan hingga 67%. Risiko ini meningkat tajam pada kelompok yang juga mengonsumsi aspirin harian. Masalahnya, kandungan vitamin E seringkali tersembunyi dalam multivitamin harian yang dijual bebas. Banyak produk untuk lansia mencantumkan anti-aging atau jantung sehat, tapi tidak menjelaskan bahwa kandungan vitamin E di dalamnya bisa lebih dari 20-40 kali kebutuhan harian tubuh. Bapak Ibu, tidak semua perlindungan datang dari kapsul. Untuk menjaga jantung tetap sehat, cukup andalkan lemak alami dari ikan laut, kacang, alpukat, atau minyak zaitun. Semua mudah didapat dan aman. Ini jauh lebih aman, lebih mudah diserap tubuh, dan tidak membuat darah jadi terlalu encer atau kental secara tiba-tiba. Sebelum minum suplemen yang katanya baik untuk jantung, coba tanya, apakah saya benar-benar butuh? Dan apakah aman bila dikombinasikan dengan obat yang saya minum setiap hari? Karena bagi kita yang sudah memasuki usia matang, menjaga jantung dan otak sama pentingnya. Kadang justru hal yang kita kira melindungi malah menjadi awal dari masalah yang tak terlihat. Maka dari itu Bapak Ibu, ada 5 jenis suplemen yang perlu kita waspadai. Zat besi, vitamin K, ginkgo biloba, vitamin B6, dan vitamin E. Semuanya tampak aman di permukaan. Namun bila dikonsumsi tanpa pengawasan, terutama bersama obat harian, dapat diam-diam meningkatkan risiko stroke. Mari lebih bijak sebelum memasukkan apapun ke dalam tubuh. Setelah mendengar berbagai risiko dari vitamin yang tampaknya aman, mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya, lalu, apa yang sebaiknya saya konsumsi untuk melindungi otak dan mencegah stroke? Jawabannya tidak ada di dalam botol, tapi ada di piring makan Bapak dan Ibu setiap hari. Saya selalu menyarankan pada pasien-pasien saya yang sudah lanjut usia untuk kembali ke pola makan yang sederhana dan alami, bukan mengandalkan suplemen. Karena makanan utuh bukan hanya mengandung vitamin, tapi juga serat, enzim, dan senyawa alami lain yang saling bekerja sama di dalam tubuh. Saya biasanya menyarankan pasien lansia saya untuk memulai hari dengan sesuatu yang sederhana tapi padat gizi. Misalnya, sarapan bisa berupa telur orak-arik hangat, karena telur mengandung kolin yang baik untuk kesehatan otak. Ditambah setengah buah alpukat dioleskan di atas roti gandum, lalu beberapa butir blueberry segar yang mengandung antioksidan tinggi. Kalau masih ingin minum sesuatu, teh hijau tanpa gula bisa jadi pilihan yang menenangkan dan sekaligus melindungi pembuluh darah otak. Menjelang siang, tubuh biasanya butuh asupan protein dan lemak sehat. Di rumah, saya sering menyarankan makan ikan seperti pindang atau salmon panggang, disandingkan dengan sayur bayam yang ditumis ringan, ditambah sedikit tempe atau kacang rebus sebagai sumber protein nabati. Itu sudah cukup memberi tenaga tanpa membebani pencernaan. Untuk makan malam, saya sarankan tetap ringan tapi bergizi.
Brokoli kukus bisa membantu proses detoksifikasi alami otak, ditambah ubi jalar yang memberi energi perlahan tanpa menaikkan gula darah secara tiba-tiba. Kalau ingin tambahan protein, tahu kukus hangat bisa jadi pelengkap yang mudah dicerna sebelum tidur. Hal-hal sederhana seperti ini bisa Bapak Ibu temukan dengan mudah di pasar tradisional. Murah, tidak sulit diolah, dan yang terpenting, lebih aman daripada suplemen dosis tinggi yang efek jangka panjangnya belum jelas. Inilah makanan yang bisa kita percayai untuk menjaga otak tetap jernih dan jantung tetap berdetak dengan tenang. Bapak dan Ibu, tubuh kita tidak membutuhkan sesuatu yang berlebihan. Justru yang dibutuhkan adalah keseimbangan. Vitamin dan mineral bekerja seperti tim, saling mendukung satu sama lain. Bila salah satu dikonsumsi terlalu banyak, yang lain bisa terganggu dan hasilnya justru membawa kerusakan. Dalam usia lanjut, hati dan ginjal kita tidak lagi sekuat dulu. Apa yang aman bagi orang muda belum tentu aman bagi kita. Maka, jangan cepat percaya pada iklan atau label yang menjanjikan kuat kembali atau tidak cepat pikun hanya dengan satu pil. Sebelum memasukkan sesuatu ke dalam tubuh, coba tanyakan terlebih dahulu, apakah saya benar-benar membutuhkannya? Apakah ada cara yang lebih alami dan lebih aman? Ingatlah, kekuatan tubuh tidak hanya berasal dari pil, tapi dari pilihan sehari-hari. Makanan yang bergizi, tidur yang cukup, gerakan tubuh yang teratur, dan pikiran yang tenang. Bila Bapak dan Ibu merasa ragu terhadap suplemen yang sedang dikonsumsi, jangan sungkan berkonsultasi dengan dokter atau tenaga kesehatan terdekat. Karena menjaga kesehatan bukan hanya soal bertahan hidup, tapi menjaga agar hidup tetap bisa dinikmati dengan mandiri, jernih, dan bermartabat hingga akhir usia. Bapak dan Ibu yang saya hormati, semua yang saya sampaikan hari ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi agar kita bisa lebih bijak menjaga otak dan tubuh di usia matang. Karena seringkali, yang tampak baik belum tentu benar-benar aman, apalagi kalau dikonsumsi tanpa pengawasan. Mulailah dari rumah. Lihat kembali lemari obat Bapak dan Ibu. Apakah ada suplemen yang belum pernah dikonsultasikan ke dokter? Apakah ada vitamin yang dikonsumsi hanya karena ikut-ikutan, tanpa tahu apa manfaat dan risikonya? Ingat, semakin sederhana pilihan kita, semakin aman. Pilih makanan asli, tidur yang cukup, dan rutinitas ringan setiap hari. Itu jauh lebih melindungi otak daripada suplemen yang menjanjikan terlalu banyak. Bila menurut Bapak Ibu video ini bermanfaat, silakan klik suka dan bagikan ke saudara atau teman sebaya yang juga mengonsumsi vitamin setiap hari. Siapa tahu, langkah kecil ini bisa melindungi seseorang dari risiko yang tak pernah mereka duga. Dan jika Bapak Ibu punya pengalaman pribadi terkait penggunaan suplemen atau punya pertanyaan tentang vitamin tertentu, silakan tulis komentar singkat di bawah. Saya senang bisa mendengar langsung dari Bapak Ibu dan mungkin akan saya jawab di video selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga Bapak dan Ibu selalu sehat, kuat, dan tetap mandiri sampai usia lanjut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.